Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat AMC. Jumpa kembali bersama saya Trina dalam acara Lari Sehat, obrolan ringan seputar kesehatan. Dan pagi hari ini saya ditemani oleh narasumber, seorang bidan di Rumah Sakit AMC. Silakan perkenalkan Ibu Bidan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Rumah Sakit AMC. Saya Bidania dan saya bertugas di ruangan bersalin atau VK Rumah Sakit AMC. Dan tentunya pagi hari ini kita akan membahas seputar ruang VK atau ruang bersalin ya Bu ya. Dan sebelum kita masuk ke tema pagi hari ini, izinkan saya untuk menginformasikan bagi sahabat AMC yang telah bergabung, kita memiliki hadiah yang menarik tentunya. Untuk 3 orang yang bertanya, bisa melalui IG Live, melalui kolom pertanyaan atau kolom komen, atau bisa melalui WA di 0857 2380 2201. Saya ulang, 0857 238 02201. Jadi jangan lupa siapkan pertanyaan menarik dan dapatkan hadiah yang menarik dari Rumah Sakit AMC tentunya. Baik, langsung kita masuk ke tema kita pagi hari ini ya, Bu Bidan. Untuk ruang VK, VK-nya sendiri itu singkatan dari apa sih, Bu? Oh ya, betul Bu Trina. Memang VK itu merupakan satu singkatan ya. Iya. VK itu singkatan dari Verloskamer, berasal dari bahasa Belanda yang artinya memang ruang bersalin. Jadi ruang bersalin itu atau ruang VK itu adalah satu unit di rumah sakit, termasuk rumah sakit AMC yang menyediakan pelayanan persalinan. Tapi memang di rumah sakit AMC itu tidak, ruang VK itu tidak fokus untuk persalinan saja, jadi bisa melayani kasus-kasus obstetri dan ginekologi. Misalnya ya selain persalinan bisa juga melayani ibu-ibu yang misalnya keguguran atau misalnya kasus-kasus ginekologi kista, miom bisa dilayani di VK rumah sakit AMC. Jadi ruang VK ini yang disebut juga sebagai ruang bersalin, tidak hanya menyediakan untuk kasus persalinan, Iya, tapi di betul. luar itu pun bisa ya Bu ya, kasus-kasus tertentu. Nah untuk ruang VK sendiri alur dari untuk ibu bersalin nih Bu, apakah langsung ke ruang VK atau sebelumnya ada yang dilalui dulu ruangan lain sebelum nantinya di ruang Masuk ya. bersalin itu? Ya. Ya biasanya kalau misalnya kita masuk lewat ada IGD Ponek. Kita pun punya IGD Ponek yang buka 24 jam, Bu Iya. Trina. Ada letaknya di IGD. Nah, itu biasanya pasien datang ke IGD, nanti biasa registrasi seperti biasa, nanti ada ibu bidan yang jaga di ruang IGD Ponek dan ada dokter jaga. Nanti diobservasi di sana. Setelah itu apakah memang ibu itu langsung masuk ruang bersalin kalau misalnya kasus-kasus persalinan, atau bisa ibu itu kalau misalnya kasus-kasus yang harus operasi itu bisa langsung masuk ke ruang OKA, atau misalnya kasus-kasus yang memang harus dirawat, itu ada kita punya ruang rawat inap khusus objin di ruang anyelir di lantai 2. Jadi untuk alurnya sudah tersedia alur sudah. tersendiri. Jadi untuk sahabat AMC yang nantinya akan melakukan persalinan ya di rumah sakit AMC, jangan ragu ya, karena kita sudah memiliki bidan-bidan profesional, dokter-dokter juga ya yang berpengalaman, dan ruangan-ruangan yang memang dikhususkan untuk ibu-ibu persalinan ya Bu ya. Dan alurnya juga sudah jelas ya. Jadi tidak ada menunggu di sini atau nantinya harus gimana, semuanya sudah ada dan nanti datang disambut langsung oleh bidan ya. Lalu untuk tadi yang sudah dibahas, jenis pelayanan ruangan bersalin itu tidak hanya untuk kasus persalinan ya Bu ya, ada di luar kasus persalinan. Nah kalau misalnya untuk ibu bersalin, ada jenis-jenis penyakit tertentu yang memang tidak dibolehkan untuk satu ruangan dengan ibu sehat. Itu ada juga nggak ruangan yang dikhususkan memang untuk jenis penyakit tertentu yang tidak boleh disatukan dengan ibu hamil lainnya? Jadi memang di ruang bersalin kita atau di ruang VK rumah sakit AMC itu ada 3 bagian ya. Yang pertama itu kita ada ruangan observasi atau ruang persiapan. Kita memiliki 5 bed, Bu Trina. Jadi sebelum pasien itu bersalin atau dilakukan tindakan, biasanya kita dilakukan persiapan atau observasi di ruangan tersebut.
Nah, yang kedua adalah ruangan VK1 yaitu ruangan tindakan, itu bagi ibu-ibu bersalin biasanya. Nah, ada lagi VK isolasi. Nah, Iya, itu yang itu tadi yang Bu Tina dimaksudnya. maksud Iya. ya. Jadi memang VK isolasi itu untuk ibu-ibu kasus obstetri ataupun ginekologi, ibu bersalin ataupun dengan penyakit ginekologi, tapi misalnya dengan hepatitis B Iya, gitu, betul. atau dengan HIV. Iya. Dan waktu kemarin terjadi pandemi COVID ya, Iya, itu bisa di COVID situ. atau TB paru Iya, yang TB memang paru. memerlukan Iya, ruangan-ruangan khusus iya. ya. Itu bisa di sini. Kita sudah Jadi memiliki nggak VK usah isolasi. ragu atau Iya. takut ya. Jadi untuk ibu hamil yang memang ada penyakit-penyakit tertentu seperti TB paru, hepatitis atau COVID yang Iya. kemarin sempat ada pandemi Iya. COVID ya. Kita ada ruangan khusus isolasinya ya Bu Nia ya. Jadi sahabat AMC nanti disediakan ruangan khusus untuk ibu hamil yang memang spesifikasi penyakitnya tidak boleh disatukan dengan ibu hamil lainnya. Baik, untuk alur pasiennya tadi sudah dijelaskan ya Bu ya, masuk dulu melalui IGD Ponex, lalu nanti kita akan sortir kembali apakah bisa langsung ke VK atau nantinya apakah harus sesar langsung ke ruang OK ya Bu. Dan kalau dari voli juga sama ya, kalau dari voli mungkin setelah registrasi nanti dilakukan pemeriksaan di klinik Objin bersama dokter Objinnya. Gitu. Kalau untuk alur pasiennya sendiri, tadi kan dibahas ada dua pasien ya, satu pasien yang memang sehat, yang satu pasien contohnya kategorinya infeksius yang memang harus dipisahkan. Untuk alurnya sendiri apakah berbeda atau sama Bu? Sama saja, cuma nanti pas masuk VK berarti masuknya VK isolasi dan kalaupun memerlukan perawatan nanti masuknya ke ruang ranap isolasi. Jadi untuk alur sama, tapi penempatannya yang tetap dibedakan ya, karena untuk biar lebih spesialis juga ya, biar lebih spesial juga, tidak bersatu dengan ibu hamil yang lainnya juga. Jadi sahabat AMC tidak perlu khawatir, karena untuk kasus-kasus tertentu ibu hamil yang disertai oleh penyakit TB paru, hepatitis B, Rumah Sakit AMC ini menyediakan ruangan isolasi dari mulai pasien masuk lalu melahirkan. Tersedia ruangan-ruangan khusus dan tidak disatukan dengan pasien ibu hamil lainnya yang memang sehat ya. Selanjutnya Bu Nia, untuk dokter kandungannya yang ada di Rumah Sakit AMC ini, dokternya ada berapa sih dan jadwalnya itu seperti apa Bu? Kalau dokter kandungan kita ada dua ya Bu Trina, yaitu yang pertama dokter Giandra ya, yang kedua dokter Arif. Nah, dokter Giandra itu praktek di Poli itu setiap hari Senin sampai Jumat kecuali hari Kamis sore. Nah, kalau pagi itu jam 10 ya jadwalnya, dan kalau sore itu jam 17. Nah, di sore hari Kamis itu dokter Arif sama hari Sabtu. Berarti untuk jadwal dokternya pun ada di hari Senin sampai Sabtu, bisa disesuaikan dengan waktu luangnya sahabat AMC kapan mau berobat ke Rumah Sakit AMC ya. Dan untuk diinformasikan, bagi pasien BPJS jangan lupa untuk download aplikasi MJKN dan bawa rujukan terlebih dahulu ya sebelum ke Poli, dan nanti bisa melakukan pendaftaran online melalui MJKN. Dan untuk pasien eksekutif seperti pasien pribadi, asuransi ataupun pasien umum, kita juga ada aplikasi RSAMC ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu bisa daftar online langsung, boleh lihat jadwalnya, bisanya hari Senin, apakah hari Selasa atau hari Sabtu ya Bu ya. Disesuaikan dengan waktu luang Bapak Ibu untuk berobat ke Rumah Sakit AMC. Baik, sebelum lanjut ke tema kita, ada pertanyaan yang masuk melalui WA dari Ibu Rima. Selamat pagi Ibu Rima, terima kasih sudah bertanya. Pertanyaannya, apakah bayi harus room in setelah ibu melahirkan atau bisa memilih dititipkan terlebih dahulu di ruang bayi agar ibu bisa beristirahat setelah melahirkan? Bagaimana Ibu Bidan? Rooming in atau rawat gabung ya, yang kita bisa dikenal dengan rawat gabung. Biasanya kalau misalnya memang bayinya bugar, bayinya langsung menangis, kita lakukan rooming in. Setelah sebelumnya kita lakukan IMD atau inisiasi menyusu dini. Nah, itu sesegera mungkin dilakukan, dan rooming in biasanya langsung dilakukan sama ibu. Kalau misalnya dititipkan karena memang dengan alasan ibunya ingin istirahat gitu ya, kan tujuan rooming in itu untuk menciptakan bonding ya ibu dengan bayi,
melekat Iya, ya. melekatkan, atau bisa si ibu dengan bayi itu bisa langsung menyusui gitu. Tujuan dari rooming in kan itu ya. Jadi rawat gabung itu tujuannya seperti itu. Kalau misalnya mau dititipkan ya alangkah lebih baiknya memang rooming in karena Rooming untuk in. menjaga bonding ibu sama bayi, dan ibu bisa sesegera mungkin untuk menyusukan bayinya gitu Iya. ya. Baik Ibu Rima, jadi untuk bayi setelah melahirkan, ibu dan bayi itu sebaiknya Iya. rooming in ya untuk menciptakan bonding Iya. ya Bu ya antara ibu dan bayi. Ya. Jadi baiknya langsung menyusui juga biar bisa dedenya langsung mencari biasanya Iya. ya. Iya. Semoga jawabannya Dengan cukup ya dengan mewakili syarat ya. tadi bayinya bugar ya, Iya, dengan bayinya syarat bayinya sehat gitu. sehat ya. Pertanyaan selanjutnya masih melalui WA dari Ibu Putri. Jika hendak melahirkan sesar, apakah suami boleh masuk untuk mendampingi? Itu mungkin kalau untuk lahir sesar pernah dibahas juga ya Bu Trina waktu kita podcast tentang ruang operasi atau ruang OKA. Ya. Dengan alasan memang steril, dengan alasan memang kesterilan ruangan, kita untuk saat ini memang tidak diperbolehkan untuk ada yang masuk karena memang nanti terlalu banyak di ruang operasinya orang. Tapi dengan izin tertentu mungkin waktu itu Bu Rizka pernah membahas juga waktu podcast tentang OKA. Iya. Jadi hanya dengan izin dulu mungkin Izin ya. ya. Berarti bisa dikondisikan ya. Ya. Baik Ibu Putri untuk pendampingan suami ketika sesar itu bisa dikondisikan dan izin terlebih dahulu ya karena untuk OKA itu Iya. memang harus steril Steril, juga ya. ya. Jadi tidak boleh sembarang orang masuk atau dikhawatirkan memang nantinya ada infeksius Iya. juga ya Bu ya. Iya. Selanjutnya masih melalui WA juga ada pertanyaan dari Ibu Erni. Apakah kontrol ke rumah sakit AMC bisa menggunakan BPJS? Tadi sih sudah disampaikan ya untuk ibu atau bapak yang memiliki ibu ya lupa. Saya ini kan melahirkan ya. Bu Ibu Bidan. berarti. Baik buat moms ya, buat moms di rumah atau yang bergabung melalui Instagram, untuk BPJS itu bisa di rumah sakit AMC untuk ke dokter Obgyn. Nanti moms bisa membawa dulu rujukan dari vaskes pertama yang ditujukan ke rumah sakit AMC, dan sebelumnya jangan lupa download aplikasi MJKN. Untuk memudahkan pendaftaran melalui BPJS. Jadi untuk pasien BPJS, kemudahan pendaftaran itu melalui MJKN. Nanti bisa daftar online terlebih dahulu sebelum datang ke rumah sakit. Ya. Baik, untuk selanjutnya nih Bu, kita ke tema lagi ya. Setelah kita tadi bahas dokter kandungan, untuk dokter spesialis anaknya sendiri bagaimana Bu di rumah sakit Dokter AMC? spesialis anak kita ada dua juga ya, kebetulan perempuan dua-duanya. Iya. Nah, ada dokter Nia Kania SPA dan dokter Yuyun SPA juga. Iya. Jadi memang kalau misalnya ada kondisi-kondisi pas melahirkan itu memerlukan dokter anaknya ada dua kita ya. Jadi sudah tersedia ya Bu, sudah paket komplit ya. Dokter Obgynnya sudah tersedia, dokter anaknya juga, dan untuk jadwalnya juga sudah di hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi bapak lagi nih saya. Jadi moms di rumah bisa menyesuaikan waktunya kapan bisa kontrol untuk ke dokter kandungan atau buat dede bayinya ke dokter anak untuk vaksin ya. Kebetulan kita sudah menyediakan vaksin untuk vaksin dasar ataupun vaksin tambahan. Sebelum lanjut lagi nih, izin saya untuk menginformasikan atau promosi ya. Rumah sakit AMC sudah ada foto bayi ya moms ya. Bagi moms yang mau melakukan foto bayi buat dede bayinya atau lahir di rumah sakit AMC, kita sudah ada paket persalinan dan sudah bonus ada include foto bayinya. Untuk yang mungkin di luar rumah sakit AMC tapi mau foto bayi di sini juga bisa. Harganya itu di 250.000, itu sudah dapat foto bayi, sudah dapat soft file-nya juga, dan dede bayi kesini nggak usah pakai apa-apa lagi, udah tinggal beres aja semuanya Bu, di foto pulang selesai udah cantik. Jadi melahirkan di luar, di fotonya bisa di AMC Boleh ya, di Bu Trina, sini, iya. Selain foto bayi, kita juga ada pijat bayi Bu. Bagi moms yang dedenya mau pijat bayi, baik melahirkan di sini atau mau ke rumah, kita menyediakan home care juga. Untuk ibu, untuk bayi, momsnya biasanya untuk setelah melahirkan.
Baik. Kita setelah bahas tadi dokter anak, dokter kandungan, ada yang masuk dulu melalui WA lagi, Bu. Ya. Ada pertanyaan ya selanjutnya. Dengan Ibu Mala. Selamat pagi, Ibu Mala. Pertanyaannya adalah bagaimana jika ada dua pasien yang juga hendak melahirkan di hari dan waktu yang sama? Bagaimana, Bu? Di hari dan waktu yang sama, jadi berbarengan. Memang kasus-kasus seperti itu sering juga di rumah sakit AMC, Bu Trina. Jadi yang satu pembukaannya sudah lengkap, masuk kala 2, ternyata sebelahnya pun masuk kala 2 gitu. Biasanya kita antisipasi itu kan ruang tindakannya memang ada satu tadi ya, ruang tindakan VK. Tapi ruang observasi pun kita sudah set tempat tidurnya untuk bed ginekologi atau bed yang sudah siap untuk melahirkan. Misalnya kalau misalnya di ruang observasi itu tiba-tiba pasiennya lengkap atau misalnya masuk kala 2, itu bisa dilakukan tindakan di ruang observasi tersebut karena memang kita sudah ada penyekatan dan tempat tidurnya atau bednya sudah memiliki fasilitas yang memang untuk khusus bersalin. Jadi tidak masalah ya, Bu ya. Baik, Bu Mala. Jadi jika ada pasien melahirkan di sampingnya, kemudian Bu Mala juga ikut melahirkan, lalu ada ibu yang lainnya juga melahirkan, jangan khawatir karena ternyata tidak masalah. Sudah terfasilitasi ya untuk ruangan dan untuk bidan, dokter semuanya sudah terfasilitasi semua. Pertanyaan keduanya dari Ibu Rusi. Selamat pagi, Ibu Rusi. Pertanyaannya adalah, apakah rumah sakit ini memiliki ruang NICU, Bu? Ya, untuk ruang NICU sampai saat ini mungkin belum ya, Bu Belum, Trina, belum ya. ada di kita ya. Mudah-mudahan ke depannya ya. Bu Rosi untuk saat ini belum ada, mudah-mudahan ke depannya ya, sehingga AMC bisa menjadi lebih lengkap fasilitasnya, lebih baik pelayanannya, dan ruang NICU-nya tersedia juga. Baik, tadi setelah pertanyaan kita kembali lagi ke tema untuk bidan, Bu. Setelah dokter anak ada 2, dokter obgyn ada 2. Bidannya sendiri itu dari mulai pasien masuk lalu ke ruangan Ponex ya, Bu ya, ke ruangan VK, iya. Itu ada berapa step yang dilalui dan ada berapa bidan nanti? Kalau misalnya pasiennya masuk lewat IGD Ponek, dan kita ada bidan IGD Ponek yang jaga 24 jam. Iya, 24 jam ya, Bu ya. Jadi moms di rumah kalau mau melahirkannya misalnya tiba-tiba mules jam 1 malam, jam 2 malam atau subuh pun kita udah standby 24 jam ya. Ada bidan Ponexnya nanti yang 24 jam 7 hari ya, Bu Trina. Iya, 7 hari 24 jam sudah tersedia layanan IGD Ponex. Jangan khawatir untuk langsung datang aja ke rumah sakit AMC. Dan di VK pun sama, buka 24 jam 7 hari dengan 14 bidan kita. Ya, sudah ada 14 bidan ya yang menangani. Jadi moms sekali lagi jangan khawatir untuk langsung ke rumah sakit AMC, mempercayakan proses kehamilan dari mulai kontrol, kelahiran, persalinan, sampai dede bayi lahir, vaksin ke dokter anak, semuanya sudah terfasilitasi dan sudah bisa terlayani di rumah sakit AMC. Baik, ya, sebelum kita lanjut ke pertanyaan, saya mau menginformasikan nih Bu Bidan, di rumah sakit AMC pun ada paket persalinan. Selain bapak lagi nih, moms nanti yang misalnya tidak menggunakan BPJS nih, ada asuransi atau misalnya saya mau lahirnya pribadi, pembayaran umum ya atau pribadi, kita ada paket persalinan untuk di kelas 1, 2, dan 3 untuk normal dan sesar, syarat ketentuannya berlaku. Bonusnya ada bonus foto bayi, atau nanti bisa pilih juga kalau mau pijat bayi. Iya. Dapat foto bayi nanti setelah pulang ya, Bu Trina ya. Itu udah termasuk lama rawat inap selama proses normal dan melahirkan sesar. Lalu sudah termasuk dokter spesialis anak dan kandungan, dan sudah termasuk juga biaya selama dirawat. Semuanya sudah all in, Bu Bidan. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Ibu Tini melalui WA juga. Apakah bisa langsung mendapatkan akta lahir setelah bayi lahir atau ada surat keterangan lahir, Bu Bidan? Kalau untuk akte kelahiran itu biasanya diuruskan sendiri, tapi kita ruang bersalin itu PK mengeluarkan surat keterangan lahir yang nantinya akan menjadi persyaratan untuk pembuatan akte kelahiran tersebut. Gitu.
Jadi kita mengeluarkan surat keterangan lahir. Jadi surat keterangan Ya. lahir untuk nanti diproses menjadi akta Ya. kelahiran ya. Ya, dan itu juga menjadi salah satu syarat untuk pembuatan BPJS bayinya, Bu. Oh iya. Ya. Kalau untuk BPJS bayi sendiri Bu, ketika lahir itu sudah otomatis nanti dibuatkan atau yang menggunakan SKL itu? Ya, kalau misalnya bayinya dalam kondisi sakit, biasanya dibuatkan di sini, Bu. Di rumah sakit Ya, langsung di rumah ya? sakit AMC dengan persyaratan, biasanya persyaratannya itu surat keterangan lahir, terus surat keterangan dirawat dari ruang bayi, dan KTP ibu, BPJS ibu, dan kartu keluarga. Ya. Ya. Pertanyaannya banyak nih Bu. Pertanyaan selanjutnya ya, sahabat AMC dari Ibu Teni PTR yang bertanya melalui kolom IG ya ini. Izin bertanya Bu, kalau untuk pijat bayi dari usia berapa ya Bu? Oh, ya. Pijat bayi itu sebenarnya boleh dari pas lahir, ya dengan syarat tadi kondisi bayinya sehat, kondisi bayinya bugar, dan ketika pijat bayi itu bayinya tidak dipaksa, Bu. Jadi ketika bayi lagi tidur gitu dibangunin gitu, ya boleh dengan usia misalnya besoknya atau satu hari juga boleh. Jadi usianya dari 1 hari pun Iya. sudah bisa dilakukan pijat bayi Iya. asal bayinya memang lagi happy Iya. ya, nggak lagi Sehat tidur, gitu, lagi bugar, ya. sehat, nggak yang lagi tidur terus dipaksa bangun Iya, buat itu dipijit sih ya Bu ya. biasanya. Enaknya mungkin tidur dulu, Ya. mimi susu dulu ya, mimi ASI dulu, baru setelah itu pijat bayi ya. Nah itu tapi kondisi misalnya dia lagi kekenyangan pun ya Nggak minimal bagus ya? setengah jam lah setelah dia menyusu atau menyusu ya kalau bayi Iya. kan belum ini, setelah dia menyusu dikasih jeda dulu gitu. Kalau untuk jamnya Bu, bagusnya pijat bayi itu ada jamnya nggak sih? Misalnya bagusnya pagi hari setelah bangun mandi atau di agak ke siang atau agak ke sore Boleh gitu? kapan saja Boleh pijat kapan bayi, saja, ya. nggak ada waktu khusus ya. Enggak. Selanjutnya pertanyaan dari Lokman Yasin ya. Isolasi apa di ruangan VK? Katanya Bu. Isolasi, oh maksudnya ruangan VK isolasi itu yang tadi buat tindakan yang dengan pasien-pasien, misalnya pasien yang bersalin dengan infeksi hepatitis B, dengan infeksi HIV gitu mungkin ya maksudnya ya. Iya, Ya. mungkin maksudnya itu Ya. ruangan isolasinya tuh buat apa? Iya. Jadi ruangan isolasinya ini Pak Lukman untuk pasien-pasien yang memang ketika hamil ada penyakit penyertanya seperti misalnya ibu hamil dengan hepatitis B, ibu hamil dengan TB paru atau ibu hamil ternyata kemarin COVID ya. Jadi kami memiliki ruangan khusus di Rumah Sakit AMC dinamakan ruangan isolasi yang membedakan ruangan ibu sehat dan ibu dengan penyakit penyerta. Ya. Karena memang kebetulan ibu-ibu hamil itu sekarang sudah diperiksa sebelumnya, Bu. Memang diperiksa hepatitis B, HIV, termasuk PMS sekarang, penyakit menular seksual. Iya. Jadi memang ketika sudah dikondisikan untuk lahir, ibu hamil itu sudah melalui proses pemeriksaan apakah ibu itu sehat atau ada penyakit penyerta ya Bu ya. Jadi jangan khawatir ketika bergabung dengan ibu lainnya itu udah pasti. Kalau yang sehat dengan yang sehat, yang memiliki penyakit penyerta nanti di ruang isolasi ya Bu. Karena memang semua ibu hamil sekarang udah screening, Bu. Screening untuk hepatitis B, untuk HIV dan PMS. Iya betul. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Citra Mutiara. Selamat pagi Bu Citra. Pertanyaannya adalah, izin bertanya untuk foto bayi harga segitu dapat berapa kali kostum? Untuk harga segini itu sebetulnya kostumnya itu nanti ada beberapa pilihan. Ibu atau moms itu bisa pilih aja sih. Ada untuk yang dicetaknya satu kostum. Tapi kalau misalnya mau fotonya dengan beberapa kali kostum, silahkan. Iya. Jadi dibebasin boleh aja selama ibunya pengen mau nyobain yang ini, mau nyobain yang ini silahkan. Tapi nanti yang di printnya atau figuranya dapat satu, so filenya dapat nanti banyak, tapi cetakannya satu. Bisa warnanya bisa sesuaikan dengan jenis kelamin Iya, mungkin ya, Bu, iya betul. Pertanyaan selanjutnya melalui WA dengan Ibu Wulan. Apa saja pilihan cara melahirkan yang tersedia di Rumah Sakit AMC? Cara melahirkan. Jadi di Rumah Sakit AMC itu tersedia cara melahirkan dengan pervaginam atau spontan, dengan induksi,
dengan bantuan alat atau vakum bisa dilakukan di rumah sakit AMC atau dengan tindakan sesar. Jadi memang jenis persalinan bisa di rumah sakit AMC dari ya, Bu. persalinan pervaginam, spontan dengan bantuan alat vakum biasanya kita lakukan, dengan induksi atau dengan tindakan sesar. Ya. Ibu, saya ini yang mau Ya. bertanya, Bu ya. Kalau persalinan pervaginal sama normal tuh apa bedanya, Ya, Bu? kalau pervaginam itu jadi melalui vagina. Jadi kalau sesar itu kan melalui perut ya. Kalau misalnya pervaginam itu ada yang spontan, ada yang tindakan atau dibantu dengan alat. Vakum tadi. Iya, vakum tadi itu kan sama pervaginam. Ya. Jadi pervaginam itu ada yang normal langsung, Iya, ada yang ada yang memang bantuan menggunakan alat. vakum Iya. ya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Dewi, apa saja fasilitas yang disediakan rumah sakit untuk ibu melahirkan dan bayinya? Ya. Fasilitasnya jelas tadi ya, ruangan VK yang ada 5 bed itu untuk ruangan persiapan atau ruangan observasi. Kita tersedia ruangan tindakan, termasuk ruangan tindakan untuk pasien-pasien infeksius atau PK isolasi. Iya. Ada ruang ranap, ruang rawat inap khusus ibu bersalin. Kita terletak di lantai 2 Bu Trina, di ruang anyelir dan ruang bayi. Iya. Serta inkubator bayi pun kita sudah dilengkapi dengan inkubator mobile. Jadi ketika bayi melahirkan di ruang VK dan bayinya perlu observasi di ruangan ajalea atau di ruangan bayi, kita menggunakan transportnya menggunakan inkubator mobile. Jadi sudah lengkap ya Bu ya fasilitasnya untuk ibu dan untuk bayi. Iya. Langsung ini ada pertanyaan lagi dari Timut 96. Izin bertanya Bu, kalau di rumah sakit AMC apakah bisa menggunakan BPJS ketika melahirkan? Terima kasih. Ya, ketika melahirkan apakah bisa memakai BPJS? Bisa Bu, tapi dengan tadi kriteria diagnosa yang memang tidak bisa dilakukan di PPK 1. Iya, betul. Misalnya ibunya ternyata sudah lewat bulan nih, belum ada mules aja gitu. Misalnya udah 41, 42 minggu kan tuh udah lewat bulan. Iya. Ternyata belum ada mules. Nah, biasanya dirujuk dari PPK 1 untuk dilakukan induksi. Karena induksi tidak bisa dilakukan di PPK 1, misalnya atau di puskesmas ataupun di bidan. Jadi ada kriteria diagnosa yang bisa dilakukan di rumah sakit. Biasanya kalau BPJS dengan ketentuan gitu ya. Baik, Mams Timut ya. Jadi untuk melahirkan di rumah sakit AMC menggunakan BPJS tetap melalui Vaskes pertama. Jika tidak tertangani di Vaskes pertama, nanti langsung Vaskesnya yang merujuk ke rumah sakit AMC. Biasanya kasusnya kasus-kasus kasuistik tadi ya Bu ya. Apakah sudah lewat bulan tapi memang tidak mules atau memang sudah dilakukan di Vaskes ternyata memerlukan alat yang harus dirujuk ke rumah sakit. Dan yang kedua yang sesar ya Bu ya. Sesar itu sifatnya elektif atau terjadwal. Kalau misalnya dia dengan riwayat sesar kan itu termasuk penapisan ya, itu dengan termasuk ibu hamil dengan resiko biasanya bisa di rumah sakit kita dengan riwayat sesar dengan misalnya riwayat sesar sebelumnya gitu, atau dengan sebelumnya hasil USG memang yang mengharuskan ternyata bayinya harus lahir sesar ya. Dan sesar itu biasanya sifatnya terjadwal. Jika memang sudah terkondisi dari umur berapa bulan, sudah terdeteksi oleh dokter pasien harus sesar, itu bisa menggunakan BPJS. Jadi memang kalau sesar di persalinan itu tidak hanya yang terjadwal Bu, ada juga sesar yang memang langsung tiba-tiba harus sesar. Ketika datang ke rumah sakit, ternyata ada diagnosa tertentu yang memang harus sito nih gitu. Jadi salah satunya misalnya denyut jantung bayinya nih sudah tidak bagus, misalnya di bawah 120 atau di atas 160 gitu. Terus atau misalnya kondisi-kondisi di mana ketubannya pecah, ternyata tali pusatnya ikut gitu keluar. Kan ada kondisi-kondisi yang memang mengharuskan harus Sito SC. Harus Sito SC ya, ternyata kita punya kriteria gitu pas di awal rencanamu normal di perjalanan ternyata ada penyulit ya Bu ya. Jadi langsung melakukan Sito SC. Selanjutnya melalui WA dengan Ibu Puput, berapa perkiraan biaya jika menggunakan umum? Untuk perkiraan biaya dari normal dengan sesar itu kita menyediakan dari kelas 1 sampai kelas 3. Di kelas 1-nya itu di 5.500.000 untuk persalinan normal, di kelas 2-nya di 4.750.000.
dan di kelas 3-nya di 4.800.000. Nanti untuk keterangan 300 lebih mungkin, Bu, tadi. ya, untuk keterangan lebih lanjutnya, Moms bisa follow Instagram Rumah Sakit AMC. Di situ ada semua promo-promo, promo kelahiran, promo kehamilan, mulai dari vaksinnya, lalu ada promo infus vitamin C juga, dan ada edukasi-edukasi seputar kesehatan juga. Lengkap semuanya di Instagram AMC, rsamc.official. Jangan lupa follow ya, Moms. Dan selanjutnya kita ke materi lagi ya, Bu ya. Ke tema lagi pagi ini. Untuk yang melahirkan tadi yang diisolasi itu, Bu ya. Biasanya lama rawatnya itu apakah sama atau berbeda dengan pasien yang memang hamil dari awalnya sudah sehat gitu, Bu? Kalau jumlah hari perawatan ya kita tergantung kondisi, jadi sama aja sih, Bu, dengan pasien-pasien yang memang dengan tidak infeksius gitu. Nah itu tapi disesuaikan ruang perawatannya. Kalaupun memang harus dirawat, berarti dirawatnya di ruang rawat inap isolasi gitu. Jadi jumlah perawatan dan itu tergantung kondisi pasiennya, jadi sama sih sebetulnya. Sama ya. Ya cuman yang membedakan tadi ruangannya aja. Ruangannya. Kalau treatmentnya apakah ada treatment khusus untuk ibu sehat dengan ibu dengan penyerta penyakit lainnya? Itu treatmentnya berbeda atau sama? Kalau treatment saat melahirkan itu sama sih, Bu. Cuman ya mungkin bukan mungkin ya. Kalau misalnya dengan yang tadi pasien infeksius atau PK isolasi, kita dilengkapi dengan APD. APD yang membedakan itu ya. Ya APD-nya kan kalau misalnya yang persalinan juga kita melakukan sama dengan APD, tapi kalau yang di infeksius mungkin APD-nya lebih dilengkapi gitu. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dengan Ibu Neni Zurex. Selamat pagi Bu Neni. Assalamualaikum, izin bertanya, pasien bersalin dengan kondisi apa saja yang bisa ditangani di Rumah Sakit AMC? Tadi balik lagi berarti ya pertanyaannya hampir mirip ya, Putri. Kondisi-kondisi persalinan yang bisa di Rumah Sakit AMC itu tadi persalinan pervaginam yang spontan normal atau dengan bantuan alat vakum. Persalinan dengan induksi, induksi itu bisa dengan induksi melalui dirangsang kalau bahasa ininya ya, dan dengan induksi sesar gitu. Jadi sudah dijelaskan sih tadi sebelumnya dan sudah ada yang bertanya untuk jenis-jenis persalinannya ya. Selanjutnya dari Bapak Firdaus Agus. Selamat pagi Pak Firdaus. Bu, terima kasih ilmunya. Namun saya ingin bertanya, apakah bayi yang dibedong sama yang tidak dibedong pertumbuhannya? Soalnya kalau orang tua dulu bayinya langsung lahir langsung dibedong. Jadi pertumbuhannya sama nggak sih bayi yang dibedong dengan yang tidak dibedong, Bu? Kita balik lagi ke tujuan bedong itu ya. Kalau memang kalau zaman-zaman dulu orang-orang tua kita dulu ya di bedong itu biar katanya kakinya tidak bengkok, atau biar lurus ya. Lurus. Itu kan sebenarnya itu hubungannya dengan nanti penyakit-penyakit yang ada pada anak, misalnya dengan polio, walaupun misalnya di bedong juga sudah ada memang vaksin misalnya tidak polio divaksin juga polio bisa kejadian memang seperti itu. Tapi balik lagi tujuan bedong itu sebenarnya kalau kita untuk hanya menghangatkan, Bu, biar bayinya hangat gitu. Jadi kalaupun memang mau di bedong, jadi tidak usah terlalu kenceng gitu ngikatnya ya. Jadi tujuannya untuk menghangatkan agar bayi itu hangat gitu, bedong itu ya. Jadi sebetulnya bedong itu tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan bayi ya Bu ya. Pak Firdaus, jadi jika bayinya nantinya dibedong ataupun tidak dibedong itu hanya untuk menghangatkan, bukan untuk apakah pertumbuhannya nanti seperti apa ya Bu ya. Karena untuk kakinya, kalau dulu tuh mitos berarti ya. Mitosnya itu kalau dibedong kakinya biar nggak bengkok gitu. Tapi kan kalau misalnya ada kelainan-kelainan walaupun dibedong, dengan cara dibedong juga kan tidak memungkinkan untuk menjadi lurus atau menjadi bagus gitu bentuk kakinya gitu, Bu. Jadi memang balik lagi ke tujuannya, kalau bedong itu kita bertujuan untuk menghangatkan bayi. Ada pertanyaan lagi yang masuk dari Nan 30 Fauzi. Apakah di Rumah Sakit AMC sudah ada program tabulin, Bu, buat pasien yang tidak punya BPJS atau umum?
program tabulin, yaitu tabungan ibu bersalin, Bu Trina. Oh ya. Ya. Tabulin itu kalau memang dulu itu digaungkan atau digembar-gemborkan sama bidan desa biasanya dulu. Iya. Jadi memang ibu-ibu yang hamil itu didata sama bidan desanya ada berapa orang, nanti dinabung gitu Bu untuk nanti biaya persalinan gitu. Jadi tabulin kalau di rumah sakit AMC mungkin belum ya Bu ya. Iya, Pak Fauzi, Kedepannya ya. untuk kedepannya kita akan ini sih berarti promo Ya, untuk tabungan tabulin ya. ibu melahirkan ya. Terima kasih Pak Fauzi untuk pertanyaannya. Saya izin menginformasikan kembali ya Bu Nia, di rumah sakit AMC ini ada foto bayi, ada pijat bayi juga, dan ada persalinan untuk yang non BPJS. Fasilitasnya sudah terlengkapi semua ya, dan nanti untuk normal dan sesar itu disesuaikan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Normal untuk 2 hari rawat, 2 hari melahirkan. Untuk sesarnya 3 hari, sudah termasuk bonus foto bayi juga. Nanti untuk harganya, Moms bisa follow atau sudah follow mungkin ya IG Rumah Sakit AMC, rsamc.official. Di dalamnya terdapat promo-promo menarik seputar Rumah Sakit AMC, dari mulai infus vitamin C, ada juga vaksin juga tersedia. Lalu ada promo hitan juga buat kakaknya. Yang atau mau nanti dede bayinya mungkin setelah besar ya, iya, kalau dede hitam di bayinya rumah sakit laki-laki AMC ya. Lalu kita juga ada promo upgrade 1 tingkat. Jangan sampai sakit sih ya. Cuman kalau memang kebetulan sakit di rumah sakit AMC, Moms atau bapak atau ibu di rumah sahabat AMC bisa melakukan upgrade 1 tingkat dari kelas yang memang awalnya misalnya kelas 2 dirawatnya. Itu nanti bisa upgrade jadi kelas 1. Tapi gratis gitu Bu. gratis ya, gratis upgrade 1 tingkat. Pokoknya follow IG Rumah Sakit AMC, dapatkan promo-promo menarik dan juga edukasi kesehatan ya yang lengkap di dalamnya. Pertanyaannya masih banyak Bidan Nia. Ada dari Ibu Sarah. Selamat pagi Ibu Sarah. Apakah bisa pakai asuransi dan asuransi apa saja? Izin saya menjawab ya Bu ya. Ibu Sarah, untuk proses kehamilan, baik itu kontrol ke dokter atau nantinya persalinan, Ibu bisa menggunakan asuransi. Boleh nanti kami bantu jenis asuransinya apa, nanti kami bantu konfirmasi ke asuransinya. Untuk asuransi yang sudah bergabung dengan Rumah Sakit AMC lumayan banyak Bu, ada InHealth, ada Admedica juga, ada Garda Medica juga, ada CAR, Fullerton. Alhamdulillah sudah banyak asuransi dan perusahaan yang bergabung dan bekerja sama dan bisa berobat di rumah sakit AMC. Jadi kalau yang punya asuransi tadi yang sebutkan Bu Trina sudah bisa ya sudah melahirkan bisa di pastinya di rumah sakit AMC. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Mira, berapa banyak orang yang diizinkan atau berada di dalam ruang bersalin, Bu? Iya. Kalau sesuai aturan rumah sakit kan yang menunggu itu hanya 1 ya. 1. Jadi sama kalau di ruang bersalin pun ketika pasien itu bersalin normal ya, di ruang tindakan VK itu diizinkan suaminya untuk menemani ya, karena memang bersalin itu biasanya suami yang menemani, tapi jika misalnya suaminya enggak gitu, saya nggak kuat, karena memang banyak juga suami yang nggak tega mungkin ya, jadi itu diperbolehkan 1 orang bisa diganti dengan ibunya misalnya gitu. Karena yaitu Bu Trina kalau melahirkan itu bapak-bapaknya ada juga yang dia kan istrinya kontraksi ya, kontraksinya di rahim karena bapak-bapak nggak punya rahim tuh, jadi akhirnya yang kontraksinya ususnya, jadi banyak gitu, banyak mules, yang gitu ya, bapaknya ikutan mules juga, tapi yang kontraksi ususnya gitu. Jadi memang dipersilahkan suaminya untuk menemani atau mendampingi ketika persalinan normal, atau misalnya kalau bapaknya memang tidak tidak kuat gitu ya istilahnya, nggak bisa ditemani sama ibunya atau sama kerabatnya, boleh 1 orang misalnya. Iya, jadi bisa ya ditemani dengan 1 orang ya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nurul, bagaimana perawatan setelah melahirkan Bu Nia? Perawatan setelah melahirkan termasuk ibu dan bayi mungkin ya. Kalau untuk ibunya kita ada perawatan bersihan payudara Bu Trina, tidak hanya untuk masase, misalnya
pas proses menyusui ibunya ternyata ada bendungan payudara, susah keluar, itu bisa dengan breast care atau perawatan payudara. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya ada luka jahitan ya. Kalau misalnya lahir normal kan ada juga yang dijahit. Itu mungkin nanti cara kebersihannya nanti yang diajarin sama kita, nanti diajarin kebersihannya, cara ceboknya seperti apa, cara membersihkannya seperti apa, mungkin nanti kita jelaskan ya. Dan itu dijelaskan sebelum pasien pulang ya Bu ya? Iya, biasanya. Terus ada juga kita ajarin pijat oksitosin Bu untuk memperlancar produksi ASI. Kalau tadi breast care-nya untuk memperlancar pengeluaran ASI-nya. Kalau pijat oksitosin itu untuk memperlancar atau memperbanyak produksi ASI. Atau misalnya perawatan setelah melahirkan itu makanannya Bu. Jadi tidak ada pantrangan makanan. Kalau Nggak ada ya Bu ya? setelah melahirkan itu tidak ada pantrangan makanan, boleh sayuran, buah-buahan, ikan gitu selama ibu itu tidak alergi ya dengan makanan tersebut. Kalau makanan yang misalnya kayak seperti sushi itu kan ada yang kurang matang, yang boleh juga Bu? Ya, boleh kalau misalnya, tapi ya itu apapun gitu ya, makanan jangan terlalu banyak dan terlalu sering. Jangan Tapi berlebihan. ya lebih baik matang sih Bu ya. Jadi moms untuk perawatan setelah melahirkannya ada breast care, pijat oksitosin, lalu cara membersihkan Luka, kewanitaan misalnya. dan luka ya. Nanti akan diedukasi terlebih dahulu sebelum moms pulang oleh bidan-bidan yang ada di rumah sakit AMC. Jadi jangan khawatir. Nanti dibekelin ya. Nanti dibekelin ilmu ya ketika sebelum pulang. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Tita, apakah ibu hamil boleh minum paracetamol? Soalnya saya suka pusing, Bun ya. Paracetamol buat ibu hamil. Nah, itu paracetamol kan mungkin kalau misalnya lagi hamil, alangkah lebih baiknya kalau mau konsumsi obat, konsultasi dulu sama dokternya gitu Oh, ya. iya, betul. Kalau misalnya sama dokternya diperbolehkan, misalnya memang paracetamol itu kan dikenal aman ya, tapi ya alangkah lebih Tetap baiknya. ya, alangkah lebih baiknya kita jika kalau konsultasi misalnya- terlebih dahulu. Ya, kalau lagi hamil ya. Baik, Mams. Jadi untuk penggunaan obat baik itu paracetamol Iya. ataupun bukan paracetamol, ketika hamil sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Dan tadi sudah kita informasikan ya, kalau dokter Objin di Rumah Sakit AMC itu ada dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi Mams bisa memilih hari kapan aja buat konsultasi ke dokter Objin di Rumah Sakit AMC. Lanjut pertanyaan selanjutnya Bu Nia. Ada dari Ibu Resi melalui WA. Saya dari Vaskes 1, ingin lahiran normal tapi mau di rumah sakit AMC, apakah boleh? Ya itu tadi balik lagi ya, kalau menggunakan BPJS kita ada kriteria-kriteria diagnosa yang memang bisa ditolong di rumah sakit atau di Vaskes 1. Jadi tetap ada kriteria diagnosa, kita berpegangan sama itu ya. Baik Mams yang telah bergabung atau Bu Resi juga, untuk kelahiran dengan menggunakan BPJS itu ada kriteria kegawatannya. Jadi tidak bisa kalau misalnya normal saya langsung di AMC aja, nggak bisa ya Bu Bidan. Harus melalui Vaskes pertama, dan jika di Vaskes pertama tidak teratasi baru dirujuk ke rumah sakit dengan kategori kesulitan yang memang nggak bisa ya di Vaskes pertamanya, apakah itu harus dilakukan dikelola vakum, di sana ya. Baik, untuk penanya terbaik, karena banyak banget ya yang bertanyanya, kita ada hadiah untuk 3 orang yang bertanya yang terbaik ya. Dan yang masuk lagi melalui WA Bu, banyak banget pagi ini. Dari Bu Yuli, bidannya bisa dipanggil ke rumah atau enggak Bu? Bidannya bisa dipanggil atau Home ke care rumah mungkin ya? dalam kasus apa dulu gitu ya Bu. Kalau misalnya dalam kasus persalinan sih sepertinya kan lebih baik di Rumah layanan sakit kesehatan ya. atau enggak Tapi di kalau bidan misalnya terdekat. untuk perawatan setelah melahirkan, untuk pijat bayi, mungkin nanti kita selanjutnya ada programnya gitu ya Bu Trina ya Mams. dari rumah sakit Jadi AMC. bidannya bisa dipanggil ke rumah, mungkin layanan home care ya Mams. Nanti home care-nya itu bisa berupa pijat bayi atau perawatan ibu setelah melahirkan. Ada perawatan tali pusar juga untuk bayi, breast care atau pijat oksitosin tadi ya, yang nantinya diedukasinya di rumah melalui home care. Baik, pertanyaan selanjutnya datang dari Ibu Tita. Pertanyaan masih sama nih Bu Bidan. Apakah bisa menggunakan BPJS dalam melahirkan sesar? Ya, bisa. Kalau sesar bisa. Bisa itu langsung karena ya. memang itu tidak bisa, sesar itu kan tidak bisa dilakukan di PPK Vaskes 1 1. ya. Jadi bisa dilakukan di rumah sakit rujukan kalau sesar. Iya. Jadi Mams untuk sesar itu bisa langsung dilakukan
di rumah sakit. Biasanya jadwal kontrolnya pun di trimester terakhir itu Iya. sudah dijadwalkan Iya. untuk sesar Sesar, ya. langsung di rumah sakit Sakit, ya, ya. Bu Bidan. Itu yang Ya. elektif Ya, tadi yang ya. elektif. Tapi kalau misalnya ternyata awalnya normal Ya. di fase 1 lalu dirujuk dan sito harus Harus sesar, misalnya, itu pun ya. langsung Ya. bisa kita Bisa. ada ke Ya. OKA langsung Iya. ya. Jadi moms di rumah tidak perlu khawatir lagi. Rumah sakit AMC menyediakan semua fasilitas dari mulai kehamilan sampai persalinan. Dan dari mulai persalinan setelah ibu melahirkan, kita pun ada home care ya untuk ibu dan bayi. Mulai dari pijat bayi, perawatan tali pusar, lalu pijat oksitosin tadi ya. Ya, Bu Nia, masih ada pertanyaan lagi yang masuk dari Ibu Lita. Pertanyaannya, apakah Ibu bidan di rumah sakit AMC ini dari mulai masuk di Ponex, di Ponex itu IGD ya Bu ya? Ponex, ya. Sudah ada ibu bidannya sudah ya Bu ya, tadi sudah. kita sudah ada Ya. Ponexnya juga 24 jam ya Bu ya? Kita sudah tersedia Ponex 24 jam 7 hari dan ada bidan jaga di sana. Memang terpisah dengan bidan yang di PK Bu. Iya. Jadi memang bidan Ponex ada tersendiri bidan Ponex. Jadi Ponex IGD itu buka 24 jam 7 hari. Ada bidan di sana. Iya, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rere, apakah USG termasuk dalam pemeriksaan kehamilan kalau pakai BPJS? Ya. Kalau USG itu kan ada itunya ya, kalau selama hamil itu 2 apa sampai 3 kali gitu boleh di USG dari BPJS. Iya, bisa ya Bu ya. Bisa. Berarti ketika kontrol menggunakan BPJS itu sudah termasuk dari konsultasi dokter dan USG. Ya, dari Paskes biasanya itu untuk USG biasanya jatuhnya 2 atau sampai 3 kali gitu. Iya. Oh ya Bu, kalau misalnya untuk pasien yang datang menggunakan BPJS itu ada per berapa bulannya nggak sih datangnya? Kalau apa setiap bulan bisa kontrol? Itu tergantung rujukan dari PPK Dari fase satunya. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Yogi. Harga layanan puput pusar berapa? Apakah bisa di rumah? Izin saya jawab ya Bu ya. Untuk Pak Yogi, apa kabar Pak Yogi? Untuk harga puput pusar berapa? Kebetulan kami tersedia paketnya. Nanti Bapak bisa kontak di IG Instagramnya ada kontak marketingnya, bisa melalui Okta, Putri, atau saya Trina. Nanti kami informasikan untuk pelayanan home care seputar persalinan dan kehamilan. Selanjutnya kita sudah di ujung jam ya Ibu ya. Nggak terasa udah 1 jam kita menemani sahabat AMC live melalui IG Instagram AMC ya. Baik, untuk terakhir nih Bu Nia, apakah ada kesimpulan atau tips untuk ibu yang nantinya melahirkan itu harus seperti apa sih? Mungkin sedikit ya dari saya. Persalinan yang aman dan bersih itu dilakukan oleh tenaga kesehatan yang profesional dan dilakukan di layanan kesehatan. Di mana lagi kalau bukan di rumah sakit AMC Bu Trina. Iya, betul sekali. Jadi para moms di rumah jangan ragu untuk ke rumah sakit AMC. Baik, izinkan saya untuk menutup acara pada pagi hari ini. Dan bagi para pemenang yang tadi sudah memberi pertanyaan ya, nanti ada pertanyaan terbaik kan 3 ya Bu ya. 3 yang terbaiknya nanti akan dihubungi oleh admin rumah sakit AMC. Baik, langsung saja. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Saya Trina. Sania. Mohon pamit acara pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.